Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tulang. Manusia dapat bergerak karena adanya kerjasama antara otot, tulang, dan sendi. Di dalam tubuh manusia terdapat tulang-tulang yang menjadi satu kesatuan yang disebut dengan rangka. Perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar rangka manusia. Di situ terdapat tengkorak, tulang rahang bawah, tulang leher, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang hasta, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang selangka, tulang belikat, tulang pengumpil, tulang telapak, dan tulang jari tangan. Kalian perhatikan gambarnya ya anak-anak. Setiap tulang yang ada di dalam rangka manusia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan belajar tentang otot sebagai alat gerak aktif. Otot bekerja dengan cara yang berlawanan sehingga menimbulkan suatu gerakan. Otot yang satu berkerut atau berkontraksi, sedangkan otot yang lain memanjang atau relaksasi. Otot memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, memegang, dan mengangkat. Lalu yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat baik itu nutrisi maupun oksigen. Otot pada tubuh manusia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah otot polos, lalu yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos bekerja terus-menerus dan tidak mudah lelah. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Otot polos dapat ditemukan dalam organ pencernaan dan pembuluh darah. Berikut ini adalah ciri-ciri dari otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, bentuknya seperti perahu. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja di luar kesadaran, gerakan lambat, berirama, dan tidak mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom. Yang ketujuh, tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya adalah jenis otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik terdapat pada hampir keseluruhan tubuh manusia. Contohnya yaitu otot bisep dan trisep pada lengan atas. Berikut ini adalah ciri-ciri dari otot lurik. Yang pertama, bentuk otot lurik silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, otot lurik melekat pada rangka. Yang ketiga, otot lurik bekerja secara sadar dengan perintah otak. Yang keempat, gerakan cepat, tak beraturan, dan mudah lelah. Yang kelima,
bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel atau disebut juga multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Yang ketujuh, inti selnya berada di tepi. Lalu jenis otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung hanya terdapat pada organ jantung saja. Otot jantung terdiri atas serabut lurik. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Ciri-ciri dari otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Otot jantung berbentuk bercabang. Otot jantung terletak di jantung dan memiliki banyak inti sel yang berada di tengah. Otot jantung juga bekerja tanpa kesadaran manusia. Otot jantung bekerja terus-menerus dan tak membutuhkan istirahat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai macam-macam gerak otot. Ada gerak fleksi dan ekstensi. Fleksi adalah gerak anggota tubuh yang menekuk atau membengkok, sedangkan ekstensi adalah gerakan meluruskan anggota tubuh. Contohnya adalah gerakan siku, lutut, dan ruas-ruas jari. Lalu ada gerakan abduksi dan adduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh, sedangkan adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan tangan menjauhi dan mendekati tubuh. Lalu ada gerak elevansi dan gerak depresi. Elevansi yaitu gerakan mengangkat, sedangkan depresi adalah gerakan menurunkan. Contohnya membuka dan menutup mulut. Lalu selanjutnya ada gerakan supinasi dan pronasi. Supinasi yaitu gerakan menengadahkan atau membuka telapak tangan, sedangkan pronasi adalah gerak menelungkupkan telapak tangan. Lalu ada gerak inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar tubuh. Selanjutnya, kita akan belajar cara memelihara kesehatan otot. Untuk memelihara kesehatan otot kita dapat melakukan berbagai cara. Yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, meringankan nyeri otot. Yang keempat, menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan. Yang kelima, melakukan latihan secara rutin. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang bernutrisi. Nah, anak-anak, semoga video ini dapat membantu kalian dalam belajar di rumah. Selanjutnya adalah tugas. Silahkan kalian kerjakan LKS tema 1 halaman 68, Romawi 1 dan 2. Romawi 1 kalian kerjakan di LKS dan Romawi 2 kalian tulis di buku tulis. Kirimkan jawaban kalian ke WA-nya Bu Guru sebelum jam 8 malam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.